Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan. Pagi ini kita akan memulakan sesi pembentangan ataupun seminar kita dengan 3 orang panelis yang saya pikir cukup hebat dan cukup mapan yang akan berkongsi buah pikir mereka mengenai sastra khususnya bagaimana mengantarabangsakan sastra di negara ini secara amnya dan seluruh dunia khususnya. Tuan-tuan dan puan-puan, tanpa membuang masa, kita menjemput dan mempersilakan ahli panel kita, Tuan Haji Jawawi dari Brunei Darussalam untuk bersama-sama kita di atas pentas. Seterusnya Datuk Dr. Wan Baharambul dari Malaysia dipersilakan berada di atas pentas, dan ahli panel kita yang ketiga Puan Nomi Kato dari negara Jepun. Ya, inilah wajah-wajah panelis kita yang bukan saja meriah, kapsa dan lawa, tetapi juga penuh dengan ilmu pengetahuan di akal dan di dada. Saya perkenalkan serba sedikit biodata panelis kita yang pertama, yaitu Tuan Haji Jawawi bin Haji Ahmad yang dilahirkan di Miri pada tahun 1949. Berapa umur nanti boleh tanyalah pada sesi soal jawabnya. Beliau merupakan penerima anugerah penulisan Asia Tenggara ataupun Sea Right Award untuk Thailand pada tahun 2004. Beliau juga merupakan tokoh aktivis Asrawani 50 tahun 2012, tokoh Maharajan Persulatan dan Kesenian Islam tahun 2015 yang selalu kita adakan di Mahmud, dan tahun ini kita adakan kembali Maharajan selepas beberapa tahun kita tangguhkan karena COVID. Beliau juga merupakan tokoh Nusantara Melayu Raya Kamera tahun 2018, sempena pengucapan puisi dunia di Johor, Malaysia. Dan ini menarik, beliau mula bergiat sejak tahun 1966 dan saya yakin dan percaya tahun itu adalah tahun kalau bukan ibu bapa akan jatuh dan tuan-tuan dan puan-puan adik-adik ya. Dan sebenarnya terlalu banyak untuk kita bacakan tentang beliau. Walau bagaimanapun, saya yakin dan percaya adik-adik tidak sabar-sabar lagi untuk menerima dan mendengar perkongsian daripada Tuan Haji Jawawi. Jadi dengan hormatnya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama saya mohon maaf kerana suara agak seksi sedikit disebabkan oleh kurang sihat semasa dalam perjalanan. Kerana saya datang betulan dari Brunei pada hari Khamis, dan semasa betulan itulah orang batuk-batuk sudah mula menyerang. Dan untuk hadir ini saya kuatkan hati kerana anak muda Datuk Haji Datuk Jasmi minggu lepas baru beritahu hari Jumaat waktu mereka ke Brunei
baru beritahu tentang mengenai dengan festival kesusastraan antarabangsa ini. Itu pun sebenarnya saya berpunca daripada saya bertanya kepada anak Datuk Jasni, kenapa Maharaja tahun ini dan belakang kami dan di Brunei. Sebab tahun-tahun Brunei hadir untuk menghadiri Maharaja di Membakun. Tapi miss pada tahun ini mungkin kerana diambil oleh pihak kerajaan di Sabah, hadiahnya pun lumayan. Saya mengetahui daripada berita TV3 saja, hadiahnya 10,000 RM, lumayan sedikit. Kami dengan Datuk Jasni hanya 6,000 dan 2,000 RM. Dan terutama juga saya minta maaf lah kerana minggu depan kalau naik lagi ke KK lagi sekali lagi minggu depan, yaitu di Hari Sastra Malaysia. Artinya lepas itu sekarang kumpul lagi pertemuan penyair Nusantara. Ini perjalanan sebagai seorang penulis dan penyair sastra. Kami kira berbelanja dan seumpamanya. Yang penting untuk menyampaikan hasrat kita ini, hasrat kawan-kawan untuk bertemu dalam pertemuan kesusastraan seumpamanya. Kerana sejak 80-an saya sudah bagian dalam secara serius dalam tahun 82 mana saya jawatan salah satu Sulawesi dan sekarang sebagai ketua dua. Dulu sebenarnya tujuan perjumpaan ini dengan Allahyarham Tan Sri Ismail Husin, saya sering kali bertemu dengan beliau daripada Kepina. Tujuan pertemuan ini sebenarnya bukan untuk membincangkan apa yang diperkatakan tajuk-tajuk, tapi yang paling utama ialah untuk kita ini berjumpa dengan penulis-penulis lama dan penulis-penulis baru sambil berkenal-kenalan dan bertukar-tukar pikiran serta saling mempelajari antara satu dengan lain. Sebab macam kertas kerja ini bisa bila masa saya kita boleh membuat, kita boleh merujuk di lebih dan seumpamanya. Tetapi perjumpaan seumpama ini memang sukar untuk kita adakan. Tapi dengan cara pertemuan seumpama ini kita dapat bertemu. Dan mengenai dengan saya baru juga diberitahu mengenai tajuk yang diberikan kepada saya, yaitu mengenai antarabangsaan sastra Melayu dari segi pengalaman di negara Brunei Darussalam. Itu yang baru saya terima daripada anak dan Datuk Jasni. Pas seminggu. Jadi mengenai dengan saya tidak akan membaca kertas kerja ini. Sebenarnya ada sudah saya sediakan. Saya ingin bercerita sebab semalam saya dengar banyak penulis-penulis baru, terutama sekali daripada Maktab Perguruan Gaya ini, Institut Perguruan Gaya. Saya lupa sebenarnya hari ini ialah Hari Guru di negara Brunei Darussalam. Sempurna Hari Guru hari ini. Betulah hari ini Hari Guru. Mudah-mudahan sajak yang saya tulis untuk Hari Guru itu dimasukkan di dalam program Hari Guru di negara Brunei Darussalam. Mudah-mudahan juga kena masukkan. Dan mengenai dengan penulisan, sebenarnya saya ingin bercerita mengenai dengan penulisan. Apa peranan Nasrawani? Sebenarnya peranan Nasrawani. Begitu juga dengan peranan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei dalam antarabangsakan sastra ini. Nasrawani dan Dewan Bahasa dan Pustaka adalah ibarat antara hidung dengan anak sebenarnya. Kalau tadi sering mendengar bahawa antara raja dan rakyat tidak berpisah, begitu juga dengan Nasrawani dan Dewan Bahasa dan Pustaka tidak akan berpisah. Kerana Nasrawani ditubuhkan pada tahun 1962, pada lahir mereka 62. Begitu juga dengan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei juga tahun 1962. Jadi sejak tahun itulah kami bergerak bersama untuk mengetengahkan sastra ini di peringkat antarabangsa. Umpamanya Dewan Bahasa dan Pustaka mengadakan pertemuan-pertemuan seperti mengadakan Majlis Sastra Asia Tenggara atau MASTA. Sekarang sedang bersidang kalau saya sedang bersidang di Indonesia. Sekarang yaitu Majlis Sastra Asia Tenggara MASTA. Begitu juga dengan Nasrawani sering mengadakan pertemuan-pertemuan
di luar negara dan juga dalam negeri. Ini sebenarnya tujuan ini adalah untuk mengenangkan supaya sastra itu benar-benar diangkat di persada dunia ini. Tanya dulu Presiden cakap patah 10 menit sudah alhamdulillah. Dan mengenai saya ingin sebenarnya bila saya mendengar pertanyaan-pertanyaan semalam daripada mahasiswa institut. Saya ini sudah guru juga dulu. Saya pernah belajar 10 tahun jadi guru di Maktab Quran Brunei dan lepas itu bukan Dewan Bahasa dan Pustaka, dan bersama istri saya pincin jadi guru tahun 2005. Umur kita tanya sudah menjangkau 70 tahun sudah. Istri saya umur sudah 73. Ini sebenarnya pengalaman dalam bidang penulisan. Mungkin kita barangkali mungkin patah semangat kalau mengikut sejarah perlibatan saya dalam bidang penulisan ini. Kerana pada tahun 80-an, sekitar 82, saya pernah mengikuti bengkel penulis kejap. Pernah. Dan dalam masa bengkel itu, saya dah tahu alhamdulillah yang membengkel pada masa itu Yahya MS atau Allahyarham sekuasanya Yahya MS. Sajak itu dikulok dia baru nombor selampah. Padoi, sejak padoi. Jadi bila waktu rehat, dia tidak beritahu siapa pun saja. Bila waktu rehat, saya lihat dalam tong sampah itu, rupanya saya sendiri yang ucapnya padoi. Kenapa dikira masa itu tahun 82 semangat saya sudah luntur sudah dari maukan nulis itu. Tetapi dengan adanya sajak saya yang dibuang itu, alhamdulillah pada tahun 2004 saya menerima si wartawan dari Thailand, Bangkok. Inilah kesan. Jadi saya harap kita juga jangan sekali-kali patah semangat dalam bidang penulisan. Apapun kritikan, apapun hantaman, terima saja. Ini untuk menjadikan kita sebagai jati diri kita sendiri. Dan hasil daripada penulisan inilah juga macam saya sendiri contoh perjalanan hidup saya sudah hampir 78 tahun. Berapa anugerah telah diterima, umpamanya saya ingin bercerita dari pengalaman saya sendiri waktu sekolah dulu. Waktu masih lagi darjah 5. Masa itu tahun 1962, 8 Desember pemberontakan di Brunei. Tahu kita pemberontakan di Brunei. Tahun 1962, 8 Desember 1962 pemberontakan di Brunei. Dan pada tahun 1962 juga saya baru darjah 5. Dan ketika itu diadakan peraduan bukan beragam. Dulu kami di Brunei ada sebutan Hari Ibu Bapa. Masa itu saya menjadi nelayan. Dulu induk kami mana peduli daripada kamu sendiri. Ikutlah jadi nelayan, membuat perahu sendiri dari kuta, membawa rambat sendiri, dan keputusannya nomor 3. Dapat nomor 3. Tapi malangnya hadiah sudah disusun atas 3. Sudah. Malangnya dia dapat menerima hadiah kerana sekolah Melayu Muhammad Alam pada masa di Syria berdekatan dengan Balai Polis. Dan semua sekali pelajar-pelajar yang hadir pada masa itu disuruh balik ke rumah kerana emergency. Dia beritahu ada pemberontakan. Baliklah nangis-nangis dan menerima hadiah. Tapi alhamdulillah pada tahun 2018 saya menerima tukuh daripada Numerah Persatuan Nusantara Melayu Raya di Johor. Dan 8 di Penyumbang 2016 di kampung nelayan. Inilah nyolang satu hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Karena kita benar-benar untuk nyolang bergiat dalam bidang penulisan ini. Dan segi untuk antara bangsa kalian sebenarnya banyak. Astrohani memang
di Brunei berusaha bersama Dewan Bahasa Pustaka. Dan kami juga seringkali diundang ke luar negara, pokoknya ke Indonesia dan juga ke Korea untuk membaca sajak. Semua sekali ini tujuannya akan merusakan sastra Ketani di antara bangsa. Mereka sebenarnya banyak yang kita kena dengan pengalaman. Bayangkan umur 74 dan sepanjang perjalanan itu memang banyak dalam bidang penulisan. Pertama ini saya tidak ala kamu juga baru. Saya bermula menulis sajak cinta. Saya tidak kamu. Sajak cinta Pak. Sajak orang muda. Barulah tadi beralih kepada mulai masyarakat dan sombong. Masih dulu lah. Terima kasih Tuan Haji Jawawi Ahmad. Beliau memberikan motivasi khususnya kepada adik-adik, anak-anak muda, siswa dan siswi untuk terus menulis walau apapun cabarannya, dan di peringkat Astrawani Brunei, Astrawani sentiasa mengikuti program-program di luar negara untuk mempromosikan sastra kita. Ya, jadi tanpa membuang masa kita teruskan kepada sebelah setengah ada makalah kita yang kedua yang tidak asing lagi di Sabah ini, sampai petang dulu, yaitu Datuk Dr. sampai petang. Sedikit sebanyak tentang Dr. beliau ialah beliau lahir pada tahun Di sini ada orang yang biar orang ngurus. Orang Ranau. Saya jadi pengurus. Ada orang Ranau sini. Wih, mengaku terus ya. Dan beliau merupakan mantan Naib Chancellor UMS dengan gelar akademik Profesor Madya, seorang saintis berjiwa seniman yang mahal. Pemegang pelbagai hadiah, pemenang pelbagai hadiah sastra perdana Sabah maupun hadiah sastra perdana Malaysia, dan beliau ini lulusan Amerika Syarikat. Jadi orang Ranau yang kalau dulu disebut sana Ranau pun dia sampai Amerika. Jadi mungkin siswa-siswi apabila sudah bertugas tinggi bolehlah memberikan motivasi adik-adik, anak-anak murid supaya terus belajar sehingga ke luar negara. Dan beliau juga merupakan pernah berada di Arab Saudi selama beberapa tahun, mungkin 4 tahun, 4 tahun di Arab Saudi, pertukaran program kemakaran lah. Saya pikir begitu karena beliau ini saintis mengkaji tentang cuaca. Jadi bukan bidang yang agak jarang-jarang kita dengar, ahli akademik kita di Sabah. Dan beliau kini merupakan ketua pegawai eksekutif Institut Kajian Pembangunan Sabah ataupun IDS. Jadi sebenarnya banyak mau diperkatakan tentang beliau, tetapi saya pikir beberapa pengenalan tentang beliau tadi pun sudah cukup untuk menunjukkan betapa hebatnya pemakaran kita pada pagi ini. Jadi tanpa membuang masa, kita jemput dan silakan Datuk Dr. Ramdan Abdul untuk meneruskan sesi. Assalamualaikum, selamat pagi, kesenangan. Terima kasih Tuan Moderator. Saya sebenarnya ada saya punya slide. Muncul juga nggak di layar screen? Saya punya slide. Belum lagi. Urusan saya boleh nggak muka? Saya akan turun di bawah sebab kalau tidak nanti saya tidak nampak. Masa saya terima jemputan ini sebenarnya saya pun tidak diberi makluman tema untuk dia punya sesi kami ini adalah tentang apa. Jadi yang pertama tadi sahabat kita daripada Brunei bercerita tentang pengalaman pribadi dan refleksi. Tadi saya punya tidaklah pula saya bercakap pasal itu, saya ambil sebuah tema. Datuk Jasri sebab tiada dalam surat itu dispesifikan tajuknya, tapi paling senang saya ambil tema. Jadi hari ini saya akan tetap tentang tema kita, Sastra Maju Jaya dalam Malaysia Madani. Nampak sejak besarlah tajuk dia punya Tuhan, tapi itu saya ikut sejak itu tema Tuhan Tuhan saya minta puji pada-pada buat dia punya itu. Oke, perkongsian saya ini, next slide, lebih kurang begini. Yang pertama sekali adalah kita mau coba memahami tentang gagasan.
tentang konsep Malaysia Madani. So kalau dia tidak tahu Malaysia Madani, jangan kita mau ajarkan sastra itu dalam Malaysia Madani. Kan? Kemudian kedua, saya mau cakap tentang konteks sastra pada masa ini. So kalau kita tidak paham juga sastra itu, jangan kita mau ajarkan dia dalam kerangka Madani. Perbincangan saya pada hari ini adalah seolah-olah Malaysia Madani itu adalah acuan. Malah sastra itu adalah ramuan-ramuannya. Jadi macam mana kita mau mengisi di dalam. Jadi saya akan juga bercakap tentang 3 pengisian penting. Macam mana kita mau mendekati sastra itu supaya dapat dijajarkan dalam Malaysia Madani. Kamu punya argue, you can argue with me. Probably you do not agree with 3 punya itu the classification dan the 3 ingredient, bukan, tapi tidak apa, itu adalah persoalan subjektif. Kalau kamu mau ingredient lain pun tidak apa, yang penting kamu memahami acuan Malaysia Madani itu dan kamu boleh diletakkan dalam itu macam mana. Kemudian saya juga akan bercakap sedikit kalau sempat ya, sebab 10-15 menit. Kalau saya sempat tentang cabaran sastra dalam konteks Malaysia Madani. Cantiklah Madani ini kan sangat manusiawi, tapi adakah kita tidak ada cabaran di dalam itu? Nanti sejak lagi kita ada. Kemudian kalau saya sempat, saya buat kesimpulan. Oke, next slide. Oke, konsep Malaysia Madani. Konsep Malaysia Madani ini kalau kita tengok ini memang banyaklah apa dia punya pemacu, apa dia punya strategi, apa dia punya ceraian-ceraian. Tapi tidak payah pening-pening kepala. Ini adalah merupakan inti kepada Malaysia Madani. So inti dia adalah membangun secara mapan, dan pembangunan itu mesti adil antara pembangunan kebanggaan dengan kemanusiaan. So itu sahaja. Maksudnya Malaysia Madani ini adalah satu acuan pembangunan yang melihat secara menyeluruh. Bukan sahaja pembangunan fisikal, tetapi juga pembangunan manusia. Dan end game dia, ini yang paling penting. Ataupun matlamat akhir kepada Malaysia Madani adalah keadilan dan kesamaan masyarakat. Itu saja yang kamu perlu paham. Tapi sebenarnya kalau mau kira Malaysia Madani ini sama juga dengan Malaysia Makmur, satu Malaysia, keluarga Malaysia sebelum ini. Sebab dia semua adalah berasaskan kepada kemakmuran untuk masyarakat secara bersama. Kalau mau senang makan. Tapi biasalah orang-orang ini minta puji dia tinggi sikit. Kalau dia naik, dia mau nama dia. Kan? Jadi dia akan buat lagi nama lain, nama ini. Tapi sebenarnya itu semua adalah sama. Kalau kita tengok daripada wawasan 2020 sampai di sini, asasnya adalah sama. Membangun secara menyeluruh. Dan matlamat akhir adalah keadilan masyarakat. Kita semua tidak. Dan untuk lebih senang lagi, siapa yang paham tentang SDG, Sustainable Development Goals yang dibangunkan oleh United Nations, yang ada 17 matlamat itu, 17 matlamat agenda pembangunan mapan dunia itu, sebenarnya ini nggak ada ini. Malaysia Madani ini adalah subjek kepada itu. So kalau mau senang, inilah dia apa tuh. Tapi tidak apa. Hal ini saya gunakan kerangka Malaysia Madani untuk mencari. Next, kita cakap pula tentang gagasan sastra Malaysia. Oke, sebelum kita pergi kepada gagasan sastra Malaysia, saya mau lihat kita perlu menilai dulu macam mana kita mau boleh mengambil sastra ini masuk. Sorry ya, macam mengajar pernah saya di sini, tapi saya tidak ada pilihan. Kalau saya duduk di sana, saya lebih suka duduk di sana sebenarnya, tapi saya tidak dapat saya punya slide. So saya minta maaf, macam mengembalikan nostalgia kamu juga berada dalam diri gajah pertahanan. Jadi niat saya mau mengajar ini perkongsian, tetapi keterpaksaan ini sebab isu teknikal. Gagasan sastra Malaysia. Oke. Kita bermula sastra di Malaysia ataupun sastra dunia bermula sebenarnya dengan gagasan sastra untuk sastra. Ini digagaskan oleh T.S. Eliot dan juga Karena Kembalian. Dia adalah seorang penyair dan juga seorang penulis daripada Amerika Syarikat. Bicara pasal Amerika Syarikat, tadi disebutkan saya lulusan Amerika Syarikat, tidak. Saya menjejakkan bumi di Amerika Syarikat pun tidak pernah. Saya daripada UK, saya beda jauh tuh. Satu di sebelah di lautan Atlantik sana, satu lagi di timur daripada lautan Atlantik. Okay. So, T.S. Eliot, dia cakap apa? Sastra untuk sastra ini maksudnya ya, melihat sastra
sebagai satu bentuk. Maknanya dipentingkan sastra untuk sastra adalah bentuknya, morfologinya, keindahannya, nilai estetiknya. Jadi dia kata sastra ini mesti mempunyai nilai estetik, kecantikan bahasa, susunan penulisan itu kepada genre-genrenya. Yang dipentingkan adalah struktur dan juga fisikal sastra itu yang dikatakan sastra untuk sastra. Di Malaysia pun sebenarnya dulu kita sastra untuk sastra. Tetapi apabila wujud asas 50, kan siapa yang belajar sastra tahu lah itu sejarah asas 50 nya dari gagasan seperti Usman Awang, Shanun Ahmad kan. Dia kata sastra ini perlu bergerak daripada sastra untuk sastra kepada sastra untuk masyarakat. Sastra untuk masyarakat maksudnya sastra itu perlu membawa maksud yang tertentu yang boleh mengubah masyarakat, boleh memberi manfaat kepada masyarakat. Bukan hanya cantik dari segi bahasanya, bukan hanya cantik dari segi strukturnya, tetapi dia juga mempunyai pengisian yang bermakna untuk menggerakkan masyarakat. Macam itu. Okay? So asas 50. Nah, setelah bertahun-tahun Shanun Ahmad dan rakan-rakannya menggagaskan sastra untuk masyarakat, di mana kita? Saya pun tidak tahu, kita terlupa mandi juga sekarang ini kan sejak sastra untuk sastra, sastra untuk masyarakat. Tapi pada saya mungkin kombinasi antara keduanya itu adalah penting. Kita mesti melihat sastra dari sudut estetiknya kan. Kalau tidak sama macam lain-lain, tetapi dalam estetika sastra itu mesti kita juga menghasilkan makna yang boleh menggerakkan masyarakat kan. Tapi saya tidak tahu macam saya minta maaf ya Puan Pengarah, bukanlah cuma mengkritik, tapi kita menyuarakan lah. Saya tidak rasa di BP itu kadang-kadang bilang arah juga daripada segi ini. Kamu ini memperjuangkan sastra untuk sastra atau sastra untuk masyarakat. Oh dia kata dua-dua, sebab kita melihat kepada keindahan sastra dan juga maksudnya keintiman sastra itu dengan masyarakat. Tapi di BP tidak mengiktiraf karya-karya ini di dalam penilaian anugerah sastra perdana. Sedangkan kita tahu bahwa karya-karya inti itu walaupun dikatakan sastra-sastra yang bukan sastra, mana ini bukan sastra untuk sastra, tapi dia dekat dengan masyarakat. Tahukah karya-karya ini penulis-penulis muda yang merubah landscape sastra kita dibaca oleh golongan muda? Kadang-kadang tengok dalam anugerah sastra perdana Malaysia itu pun kata, saya tidak pernah dengar buku ini tiba-tiba menang. Macam mana kita boleh tiba-tiba menang kalau kita kata kita adalah sastra untuk masyarakat, maknanya kita mengiktiraf sastra yang hadir membesar dalam masyarakat. Tapi kalau kita tengok orang-orang sastra setiap tahun buku yang menang ini kan karya-karya yang menang, maknanya kita ni masih lagi terkongkong dalam sastra untuk sastra. Kan? Tapi tidak pada itu persoalan lain. Itu adalah merupakan urusan rumah tangga yang perlu diselesaikan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dan juga Badan Sastra Budaya. Nah, tapi hari ini saya mau bercakap daripada sastra secara idealnya, macam mana kita mau mengisi di dalam Malaysia Madani, sastra untuk sastra dan sastra untuk masyarakat. Kedua-duanya, dia cantik sebagai sastra dan juga dia mempunyai pengisian yang dekat kepada masyarakat. Oke, boleh? Next. Itu yang saya sastra sebagai industri itu. Next. Oke. Kalau kita kata sastra maju jaya dalam Malaysia Madani, kan orang sastra ni dan orang seni ni kadang-kadang dia suka-suka sahaja, dia fahamkan tidak tu, kan apa maksud dia bila kita kata sastra maju jaya dalam Malaysia Madani. Maksudnya kalau kita mau bercakap tentang ini, kita mesti memahami macam mana kerangka Malaysia Madani itu dan macam mana sastra itu boleh diangkat dan masuk dalam kerangka Malaysia Madani itu, kan. Jadi persoalannya sekarang, kalau kita masih kekal sastra untuk sastra, tiada peluang kamu untuk masuk dalam Malaysia Madani. Walaupun kita kata Malaysia Madani ini cirinya adalah kemanusiaan, pembangunan fizikal dan non-fizikal, tapi nanti juga saya akan buktikan bahwa Malaysia Madani ini pun ada juga cabaran dia. Ini sebenarnya ada kecenderungan dia juga. Kadang-kadang orang di atas dia cakap lain kan, tapi pelaksanaan di bawah lain. Kalau saya mau mengukur Malaysia Madani, saya tidak akan ukur apa yang dicakap oleh Perdana Menteri. Saya akan ukur bagaimana ia dilaksanakan di bahagian eksekutif. Bagaimana Menteri Ekonomi menerjemahnya, bagaimana Menteri Pendidikan menerjemahnya, bagaimana Menteri Pengangkutan menerjemahnya, bagaimana Menteri Pertanian menerjemahnya.
Sebab apa? Sebab akhirnya itu yang sampai kepada rakyat, yaitu perlaksanaan, bukannya kata-kata. Oke. Banyak pula kita mengubah ini kan. Oke. So saya kata dalam konteks Malaysia ini ada tiga keadaan di mana sastra ini boleh mengisi, sastra ini boleh maju jaya dalam Malaysia Madani. Maksudnya kita boleh mengisi acuan dalam Malaysia Madani itu. Yang pertama, sastra itu mesti bergerak menjadi sastra diplomasi. Maksudnya janganlah kita sebenarnya kalau kita pada slide saya sebut ini kita bangun tadi mundur sedikit kita ghostan. Bukan sih, kalau ghostan itu terlalu jauh pula. Oke, sastra sebagai gratifikasi dan terapi, sastra sebagai industri. Ini pun sebenarnya adalah ada kaitan dengan yang saya katakan. Sastra untuk sastra lebih kepada sastra sebagai gratifikasi. Sebab kita melihat kepada keindahan sastra. Jadi lebih kepada macam mana menjadi terapi kepada kita. Oh, membaca puisi yang cantik, kata-kata yang indah, pantun yang cantik, kata-kata indah yang kita mungkin rasa macam ada terapi jiwa kita. Tetapi sastra untuk masyarakat itu yang dikatakan sebagai sastra untuk industri. Sesuatu yang berguna kepada masyarakat, sesuatu yang dapat menggerakkan masyarakat secara fisikal. Sebab kita mesti balik semula kepada Malaysia Madani ya. Malaysia Madani itu kita kata pembangunan yang bukan hanya aspek rohania, mental, tetapi juga pembangunan fisikal dua-dua ya. Bagaimana pergi depan kita ini. So, saya kata ada tiga keadaan di mana sastra kita boleh maju jaya dalam sastra Madani. Oke, mau habis. Tidak boleh ada masalah. Satu adalah sastra diplomasi. Sastra diplomasi ini adalah sastra yang boleh merangkai hubungan antara negara atau mungkin juga merangkai hubungan antara negeri. Sebab di Malaysia sekarang ini pun antara Borneo dengan Semenanjung itu kadang-kadang terbelah kan. Jadi maksudnya kalau kita mempunyai, kalau kita dapat menulis, kita dapat menghasilkan karya-karya sastra yang boleh menjadi merangkai diplomasi itu, maka sastra itu adalah berguna. Kenapa kita perlukan sastra diplomasi? Sama ada di peringkat antara negeri ataupun antara negara. Sebab diplomasi politik ini banyak masalahnya. Timbullah masalah politik kita sekarang ini kan. Sabah Sarawak dengan Semenanjung pun dulu ada juga pergaduhannya kan. Semuanya disebabkan oleh pendirian politik. Sama juga dengan negara-negara. Negara-negara di Asia ini pun kita tahu dulu ada penuh dengan konfrontasi kan. Negara-negara itu disebabkan oleh diplomasi politik yang tidak. Sebab itulah kita perlukan diplomasi alternatif yang digerakkan tanpa kepentingan politik. Sebab diplomasi politik ini sangat berkait dengan ideologi, cepat orang bergaduh kan. Tapi kalau sastra ini, maka kita boleh merangkai diplomasi itu dengan lebih baik. Sebenarnya program kita pada hari ini pun sebenarnya adalah merupakan sejenis sastra diplomasi. Sebab kita ada wakil daripada negara-negara lain, tetapi konten kita perlu pengisian yang lebih mantap lagi. Maksudnya figura daripada negara-negara yang mewakili itu dia mesti cukup kuat untuk menyatakan bahwa telah wujud hubungan ini. Dan bukannya lepas ini program ini mati begitu saja. Dia tidak jadi sastra diplomasi macam bukan sastra basi namanya kalau macam kan. So pertama adalah sastra diplomasi, kedua adalah sastra etik. Kenapa saya kata sastra etik? Karena ini putus-putus ya saya punya. Saya cek cakap pelan-pelan saja. Sebab tadi saya mau punya masalah, tapi sekarang saya ingat masih ada cukup. Sastra etnik ini adalah sastra dalam konteks Indonesia ini sangat penting. Sebab kita ada hubungan yang jauh di antara Borneo dengan Semenanjung tahu. Saya selalu sebut ini. We know so much about Semenanjung. Semenanjung know so little about Sabah dan Sarawak. Paling senang kan? Saya cakap sejarah, kamu tahu perbezaan antara Joget di barat dengan Korea kan? Coba tanya di Semenanjung. Tanya, adakah mereka tahu perbezaan Sumajau dengan Ngajah? Tidak tahu, sekalipun orang yang terpelajar. Kan? Tapi kita jangan samakan. Kenapa ini berlaku? Sebab itulah masalah sistem dalam pendidikan kita, kurikulum pendidikan kita, pengisian, sama juga dengan kita punya media-media masa arus perdana. Kan? Jadi macam mana kita mau merobohkan ini supaya kefahaman orang Semenanjung kepada Borneo juga sama macam kefahaman kita pada mereka.
Sebab isu dia, bila kita terlalu tahu tentang Semenanjung, tidak tahu tentang itu yang polisi-polisi itu lebih banyak Semenanjung sentrik. Sebab siapa pun yang naik di sana, they only know about Semenanjung that much. Kan, Sabah Sarawak luasnya berapa pun tidak tahu kan. So kadang-kadang polisi-polisinya itu tidak memihak kepada kita. Sebab itu sastra perobokan ini dan sastra itu maksudnya adalah sastra yang mengangkat etnik Sabah dan Sarawak. Ada setengah orang cakap, kan macam mana kalau sastra itu mengangkat etnik Melayu, adakah itu sastra etnik? Saya guna tafsiran daripada Amerika Syarikat, sastra etnik. Sastra etnik ini maksudnya adalah sastra marginal. Dan kalau semua kita mau sastra etnik kan, dia adalah kontras kepada sastra etnik dan sastra arus perdana kan. Sastra arus perdana itu maksudnya adalah community yang dimiliki oleh etnik yang dominan. Jadi mereka itu tidak masuk dalam sastra etnik. Sastra etnik ini adalah yang marginal, yang kurang dikenali. Sama juga dengan di Amerika Syarikat macam itu juga. Jadi kita perlu mencitrakan kita punya ini. Kalau tidak, nanti kamu dibising-bisingkan. Kenapa orang tidak tahu KK di mana? Mereka tidak tahu tentang kebudayaan kita. Tapi kita tahu kebudayaan orang. Yalah, sebab kamu itu sendiri yang malas untuk mencitrakan etnik kamu sendiri kan. Nah, sebab itu saya pakai hari ini, saya pakai baju sini Pak. Kenapa saya pakai baju sinimbak? Supaya rata-rata kita daripada Semenanjung sana supaya mereka dibiasakan. Sebab baju lain kita sudah biasakan. Tapi kalau kita ini baru-baru ini kamu yang sebenarnya masa juga itu kan buat satu video itu kan dia tunjuk baju-baju etnik seluruh Malaysia kan. Nah, sentak kamu di sana kan. Sebab sudah sampai kepada Sabah baju sinimbak ini kan dia pakai baju apa dan etnik mana kan. Nah, baru ada etnik kokos itu kita bilang ini baju Meksiko ini bukan kokos ini kan. Tapi yang baju etnik dari Semenanjung semua betul. Baju community kaum di Semenanjung semua betul. Sebab dalam korpus ilmu kita pengetahuan memang dalam sastra kita sendiri pun lebih banyak penelitian yang di sana. Okay. So macam kita mau memadani kesamaan dan keadilan kalau kita tidak mempunyai sastra ini. Yang terakhir sekali adalah sastra industri kredit. Ini yang terakhir saya. Ini pun satu juga yang sedih lah. Kalau kita memiliki dalam salah satu cabaran untuk Malaysia Madani sebenarnya adalah cabaran di mana wujud sekarang ini disparity ataupun jurang kesenjangan di antara Borneo dan juga Semenanjung. Kesenjangan ekonomi, kesenjangan pendidikan, kesenjangan kesehatan, semualah kesenjangan. Saya mau bagi tahu lebih daripada 25% sekolah daif di seluruh Malaysia di Sabah. Lebih daripada 60% klinik daif di seluruh Malaysia di Sabah. Kan? 8 daripada 10 daerah paling miskin di Malaysia di Sabah. Mana boleh wujud kesenjangan macam itu? Tidak madani lah kan. Terutama bila kita sudah memperhatikan bahawa 42% daripada petroleum Malaysia datang dari negeri Sabah. 25% daripada komoditi sawit datang daripada Sabah. Ini adalah dua komoditi yang memberikan kekayaan sangat besar, bilion kepada negara kan. Tapi yet Sabah masih lagi dalam terpinggir. Dan ironi yang berkaitan dengan itu, ironi dalam bidang komoditi dan juga bidang pendidikan, bidang kesehatan kan. Ironi dalam sastra dan seni pun sama juga Ada tu Jasmine. Kita ini adalah land of creative people. Semua pertandingan seni di peringkat kebangsaan antara bangsa kita sudah menang. Tidak ada satu pun negeri di Malaysia yang menghasilkan pemenang untuk semua pertandingan seni peringkat kebangsaan. Kita ada pasport sinaran, kita pernah menang bintang artian, kita pernah menang Akademi Fantasia, kita pernah menang One in Million ke apa semua itu kita pernah menang. Yang untuk kategori kanak-kanak itu pun kita pernah menang. Kalau kita di antara bangsa pun selalu kita bawa bina emas banyak-banyak. Kan, lepas itu kita punya kita punya kebudayaan, kita ni paling banyak budaya kan. Bila kita banyak budaya, ethnicity bermakna kita diverse daripada segi kesenian, diverse dari segi ialah tarian, craft tangan, cerita-cerita rakyat banyak. Tetapi malamnya, kalau mau dibandingkan antara Sabah, Sarawak dengan Semenanjung dalam konteks industri kredit, kita ni yang paling lembab dan paling lemah.
So dia macam ironi kan. Kalau dalam perkataan yang paling mudah macam ini lah. Kalau ada 3 wanita ini, kamu yang paling cantik berbanding dengan yang 2 itu. Tapi kamu ini mobilisasi dan ujung ngadau untuk peringkat kampung Moro kerana pun kamu tidak lepas. 2 orang tadi yang kamu rasa kurang cantik itu menang lagi Miss Universe. Ibaratnya macam itulah. We had so much potential, we had so much ingredient, we had so much resources, but we are not there. Kan? Yang itulah saya kata sastra industri kreatif. Tapi untuk bergerak kepada ini, pegiat-pegiat sastra perlu menerjemah sastra ini kepada bentuk ekonomi, sama ada pelancongan dan sebagainya. Saya tidak ada masalah untuk membincangkan itu, nanti saya tidak adil kepada yang itu tuh. Oke, next, mau habis sudah. Ini adalah cabaran dalam sastra. Oke, next kesimpulannya. Saya adalah kesimpulannya. So macam mana kita mengangkat sastra itu supaya dia maju jaya dalam kerangka madani? Dia mesti ada dasar daripada kerajaan itu. Saya di IDX, I can do that. Sekarang itu kami sedang draft polisi untuk kerajaan bedok dalam industri kredit, termasuk sastra Belanda. Tetapi memacu kepada itu adalah putra-putra sastra semua yang mana kita ada di sini. So you must also align your thinking towards that. Kalau tidak ada dasar, tapi kita tidak ada gerak daripada sini, susah juga. So, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Dr. Mahmud. Bagi pihak penganjur kita mohon maaf lah karena terlepas pandang isu teknikal pagi ini, karena kita pikir slide itu untuk penonton saja, tapi jangan lupa slide itu juga perlu digunakan oleh pemakaran kita. Mohon maaf betul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, maaf yang kedua untuk Puan Momi karena bahasa yang kita gunakan kemungkinan tidak begitu banyak yang dipahami oleh beliau. Puan Momi, we apologize if you don't understand all of the presentation. I know it's too academic, but it's okay because you will presenting on arts. Still not so far from our discussion today. So a little bit about Madam Momi. Sambil saya Inggeris sikit, saya Melayu sikit. Puan Momi dia lahir tahun 78, growing up in Egypt and United States. Ada di Mesir, membesar di Mesir ini. Orang kita yang betul-betul ini pun ada yang belum sampai Mesir. Puan Momi membesar di Mesir dan di Amerika Syarikat. Antara karya seni yang beliau tekuni adalah melukis, membina arca daripada tanah liat, menjahit kerapangan dan sebagainya. Jadi beliau ini aktif dalam dunia seni ini sejak tahun 2010. Dari segi pendidikan, beliau merupakan pemegang master pendidikan dari Osaka Koiku University Japan dan juga pemegang sarjana pendidikan seni Yokohama National University Japan. Dan beliau juga giat aktif untuk membuat pameran di seluruh dunia, khususnya di Jepun, Malaysia, India, Nepal, bahkan selalu juga di Sabah. Dan penglibatan beliau di festival Sila ini adalah kali kedua. Kali pertama kita buat di Hotel Shangri-La tahun lalu atau beberapa tahun lalu, dan ini adalah penglibatan beliau yang kedua. So, Madam Momi, I give the floor over to you. It's okay, you can speak in English. Jadi sometimes cakap sabar sedikit. Thank you. Good morning, everyone.
event is literature and art, and I'm an artist, so I want to talk about art, which is I'm good at. So what is art? Semi. So mathematics, you know mathematics is very useful. You can use for shopping, for bank, finance, all of these. Computer is program, mathematics programs. How about science? Science is also very useful for medication, agriculture, chemicals, all those developments is by science. But how about art? Is any importance to it? What's the meaning of art? What is art? So there's a painting, drawings, illustrations. Now we have a CGI, sculptures. So is it any use of it? So today I want to share my own ideas about what is art. And from the organizer, I've been told that there's most of the audience today is in teacher training program. I was also teaching, so I want to mix my teaching experience and also art making. So ever since I was a child, I always like to draw, make things, use my hand. Sorry, no cooking, I'm not cooking, no karaoke, no singing, only for making art. So I want to become a teacher, art teacher. So I went to the training, and I also like to work outside Japan. So I also took a course, additional course to teach Japanese language. So now, I'm here in Sabah. I also teach Japanese language in Sabah for 10 years. So I was teaching Japanese language to my students using textbook, videos, CDs, activity books to practice listening, writing, reading, and speaking. Of course, I talked to them. I also did pair work, group work. Many of them did very well. Excellent job, excellent, great, yes. But of course, some of them, they didn't, they didn't do well. Gaga, yes, gaga. So, but as a teacher, I wanted to help the student. I wanted to be them to be happy. So, I talked to the student who didn't do a good job. I also checked their test paper exams. So what was the problem? So the problem was Japanese letters. Because our textbook, the one I was using, was all written in Japanese words, no English, only Japanese alphabet. Is that slide? Letters of Japanese alphabet. We have 96 alphabets. All look different. Maybe some look same, but a little bit different. So you have to memorize 96. And if you don't memorize this, you cannot read textbook. And you don't understand, because I also write only this Japanese alphabet to teach them. So this is compulsory. But how to help? It's very boring actually. It's only lines. It doesn't look like anything. So how to help my student? Next.
So there is a book. Someone published a book with illustration to help. So after I discover many students don't really, not many, some students have difficulty to memorize. So I give this to them for help, the illustration. So when I give this to them with the picture, illustration, they were smiling. They look very happy. And I think that teachers, we give a lot of important information to students, very important information, but sometimes it's not very exciting because they need to memorize many things. But art, illustrations can help. So I think this is one of the good things about art. Next slide, please. So now I want to talk about my artwork, what I do. This is after I moved to Sabah. Sabah, if you live here since you are baby until now, you don't know what is so nice about Sabah. It's too ordinary for you. But for me, I came from outside Sabah. I see very differently. This beautiful nature and animals for me to draw. I like especially this pangolin. In Malay, it's Tengiling. Yes. So it's very fascinating for me. Next, click one more. I also learned batik ever since I moved here. I choose the topic, most of my topic is endangered species because there are many beautiful animals which are facing to be extinct. So I want the people who see my artwork to have some awareness, or maybe I can show them how beautiful they are from my point of view. Next. This is one of my 3D artworks. I use fabric, most of them. So why I use a fabric for my main material? Because see, you touch yourself, you are wearing it. Kain, baju, it's made all from fabric. So we wear it closest to our body, our skin. You're always touching it. And I like that. I like touching things. So my art includes touching and also seeing. I feel that just looking at it is not enough. You touch them, with other information you can get. And you can also hold it like this. So you can also have fun with my artwork. And in this way, I communicate with people who see my art. I think art for me is communication. So I hope today I had a communication with everyone today. Even this, I'm doing a lot of communication, interaction with you. I feel this is already art. Thank you very much. Before I end, I want to say thank you to Dr. Jasmine for inviting me today. Thank you. Thank you. Because in Japan, we learned that you all have the poetry, poem, haiku. Yeah, maybe for the next time, you can put your haiku in your arts, in your physical arts. You can stitch the haiku because the haiku is not so long.
So maybe you can stick it on your Very heart. good suggestion. Yeah. So thank you, Madam Momikato. And she did mention that she was residing in Sabah for over 20 years now, and but unfortunately still not be able to speak in Sabah. And since her husband is my very good friend, also Datuk good friend, Dr. James Alim, he was a lecturer in UMS. So I think it's his fault that his wife still cannot be able to speak Malay, even though already residing in Sabah for over 20 years now. Dr. James Alim. Oke, jadi adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan, itu saja kita punya perkongsian pada hari ini. Kita akan berehat lebih kurang dalam 9.45. Jadi saya pikir sekiranya ada soal dan jawab, mungkin kita akan fast forward kepada sesi-sesi yang akan datang. Boleh ya? Boleh ya? Oke. Tapi barangkali masih boleh 1-2 soalan. Oke, kita bagi 1-2 soalan sebelum kita berehat pada 9.45. Soalannya jangan elaborate panjang-panjang. Direct to the point. Anyone? Hai, ini bakal cigo di mana boleh? Saya selalu, ketika saya masih cikgu dulu, saya selalu cakap murid-murid saya tahu. Perkara penting bukan menjawab soalan. Sebab menjawab soalan, jawab sudah sedia ada, jawaban sudah ada. Tapi yang paling penting bagaimana membina soalan. Sebab dari soalan kita boleh nampak kebijaksanaan, bukan cara menjawab, tapi cara menyoal. Boleh dia? Macam mengajar juga, kita pun minta apa. Ada? Anyone? Itu, entry? Tidak. Tidak begitu, Pak. Tidak. Satu soalan. Oke. Satu soalan. Oke. Boleh ke rostrum di MC sana. Selamat pagi semua, nama saya Jesli Junior. My question is for our third panelist, Madam Naomi Kato. So I just wanted to ask, when you came to Sabah, what is the biggest culture shock that you faced? Thank you. Hello. Yeah, it's a personal question, but I think it's good for us to know. Thank you for the question. I think there were so many shocks I cannot pick up. The biggest is maybe the family connection, family tie, very strong in Sabah. That was very, I still think it's very strong because in Japan, I only have me and my brother, my parents, my brother, that's it. My cousin, they are living in very far away, here and there. I haven't seen them for many years. But here, some people have 1,000 relatives just live nearby. If you have a problem, you can just find someone to help you. That is your relative. That was quite shocking. Yeah, in terms of language, it seems that we are different. But in terms of physical appearance, orang Jepun sama orang Sabah macam very close. Okay, baik. Ada soalan lagi? Mudah-mudahan menjawab soalan. Ya. Hello.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Dr. Hafifi, pensyarah di IPG Gaya. Suka untuk saya tanyakan pada hari ini berkenaan, mungkin saya tujukan soalan ini kepada Profesor Datuk Dr. Ramza berkenaan dengan apakah solusi kepada pemartaban sastra dalam kalangan masyarakat, kerana ada satu isu yang berlaku bahawa sastra kini rasanya agak jauh dengan masyarakat setempat kerana kebanyakan penghantaran karya itu terlalu tinggi tapisannya, dan ini menyebabkan ramai karyawan mewujudkan sastra tidak melalui pembukuan tetapi banyak menghasilkan hanya melalui media sosial. Dan kini kita dapat lihat apabila ianya dihasilkan melalui media sosial sahaja, kita kekurangan pembukuan. Dan sastra itu dia akan dalam tempo hanya temporal, hanya sementara, kerana ianya diletakkan di tempat media sosial dan tidak dijadikan satu pembukuan. Itu soalan saja, soalan saya. Terima kasih. Ya, dipersilakan Datuk 2-3 menit. Oke, kalau saya boleh pick up soalan itu sebenarnya lebih kepada mengatakan bahawa sastra ini kami marginal lah, terpinggir. Dan isu dia bukan sahaja sebenarnya sebab sastra ini banyak di media sosial ataupun dalam bentuk buku sahaja. Isu dia sekarang ini adalah lebih fundamental daripada itu. Saya minta maaf lah kalau saya cakap, saya tidak rasa kita ada arah tuju untuk sastra pada masa ini. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita telah bergerak kepada IR 4.0, di mana landscape dunia ini telah berubah serba-serbina. Pendidikan telah berubah, kesihatan telah berubah, sistem ekonomi telah berubah, segala-galanya telah berubah. Saya tidak rasa kita ada perubahan yang besar dalam bidang sastra. Barangkali seni ada perubahan lebih sedikit, nampak ada penerapan teknologi di sana, ada pendekatan baru. Sastra, kita punya sastra masih lagi terkurung dalam konteks sastra persuratan, sastra buku-bukuan, sastra acara-acaraan, sastra untuk, macam saya kata tadi lah, sastra untuk sastra untuk gratifikasi jiwa. Tidak ada proses untuk mengindustrikan sastra. Sebab itulah kita terus terpinggir. Sebab itulah dalam mana-mana kita punya rancangan Malaysia, pembangunan rancangan Malaysia di mana-mana pun kan, bila diumumkan bajet, sastra paling sedikit bajetnya. Sedangkan di mana-mana, termasuklah pemimpin, termasuklah Perdana Menteri kita sendiri mengatakan bahawa sastra ini adalah sendi masyarakat yang menunjangi kerohanian bla 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 semua lah kan dalam falsafah pendidikan. Okey, itu masalah dia. Soalan ini sebenarnya adalah apakah penyelesaiannya. Kalau saya ada penyelesaiannya, lama sudah masalah ini selesai. Sebab tahulah saya kesana sini kan. Jadi kalau saya ada penyelesaiannya, saya sudah sampaikan kepada semua orang sebab saya ada akses kepada decision making. Saya tidak tahu apa penyelesaiannya, tapi saya fikir ini pandangan saya secara personal. Macam masalah berhenti sudah kan? Ini pandangan saya secara personal lah. Sebab saya kata ini masalah fundamental. Maka penyelesaian pertama kepada itu adalah meletakkan orang yang mempunyai pemikiran teknokrat kepada agensi-agensi kritikal sastra. Selagi Dewan Bahasa dan Pustaka serta agensi-agensi lain sewaktu dengan sastra diterajui orang yang pemikiran wawasannya itu memang macam tu sahaja, maka selagi itulah sastra kita berada macam tu. Dia tidak menjadi industri. Bila dia tidak menjadi industri, dia tidak akan berada di tempat yang orang kata setaraf dengan yang lain-lain. Itulah dapat perhubungan besar. Kesian bagi kita ni antara bangsa kan, tapi cuba tengok program-program lain kalau antara bangsa kan, nanoteknologi sebagai contohnya, hanya satu ceraian kecil dalam bidang sains yang besar itu pun ada agensi yang tersendiri dengan budget lebih daripada 50 juta setiap tahun kan. Ya tidak boleh sampai 50 juta kan, tapi kata ini sastra besar. Kita tidak bercakap pun tentang puisika yang kecil-kecilnya itu kan. Kita kena advocate. Dan kita kena ada ramai yang mau advocate itu. Dan orang itu mesti diberi platform. Ramai sebenarnya mau advocate, tapi mereka tidak diberikan platform pun.
siapa yang memegang kuasa kepada agensi-agensi yang menjadi penggerak ini mempunyai akses kepada decision making? Orang-orang yang sama lah juga, mahkamah. Saya tidak katakan bahwa itu tidak oke. Kalau memang itulah matlamat kita untuk sastra, oke lah, letaklah orang itu. Tapi selepas itu kita tidak bolehlah merungut. Tapi ramai generasi baru they want more from sastra. Bukan hanya sastra persuratan, sastra untuk sastra, tapi sastra yang boleh mengubah landscape negara. Oke, saya tidak menjawabkan soal tapi dapatlah biar saja. Saya ingin cakap sedikit saja. Kadang-kadang Tuhan tidak memberi apa yang kita harapkan, tetapi Tuhan memberi kepada kita apa yang kita perlukan. Ingat tu, apa yang kita harapkan Tuhan dah memberi, tapi apa yang kita perlukan Tuhan memberi. Inilah yang kita diperlukan perjumpaan seumpama ini. Kemudian satu ingin saya lupa tadi kepada pelajar-pelajar maktab Quran. Kalau ada yang ingin untuk menulis sajak, boleh hantar ke majalah Bahana di Dewan Bahasa Pustaka. Kami ada ruangan sajak dari seberang, ada dari seberang. Artinya penulis-penulis dari luar diterima dalam majalah Bahana. Kerana saya pernah bertugasnya di Dewan Bahasa Pustaka, alhamdulillah ruangan itu masih sampai ada sekarang, yaitu penulis dari seberang. Itu saya bilang untuk penerangan kita semua kepada teman sekali kepada yang berminat untuk mengenalkan sastra ini lagi ke peringkat antara bangsa, antara Sabah. Masalah-masalah itu memang sama tu di Brunei berbeza tu. Tapi alhamdulillah di Malaysia ada bajet-bajetnya, di Brunei langsung ada bajet. Kami hanya harapkan kepada Dewan Bahasa Pustaka saja untuk menolong Aswani bergerak dalam bidang penulisan ini. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada semua ahli panel yang telah berfungsi buah fikir mereka kepada kita pada pagi ini. Jadi seperti yang kita ketahui, kebanyakan ahli panel kita bersetuju bahawa cara mengantarabangsakan sastra dan seni ini satu saja melalui kaedah diplomasi. Dan saya pikir kita tambah di sini, salah satu cara yang terbaik adalah melalui perkawinan campur. Carilah pasangan yang orang seni dari negara-negara luar dan kita bercerita di sini, boleh. Tapi kepada yang mengambil spouse daripada luar itu, pandai-pandailah jangan cakap luar. Jangan marah Dr. Jasa. Oke, jadi tuan-tuan dan puan-puan, dari atas batas hari ini saya moderator Hasmin Azroy, mohon maaf sekiranya terlebih kata kepada ahli panel dan juga tuan-tuan dan puan-puan. Madam Nomi, thank you. We are very grateful to having you here. And terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, siswa-siswi yang masih sudi berada di sini pada tengah hari ini, walaupun barangkali paksa rela, janganlah begitu. Oke, jadi saya serahkan kembali kepada juru acara kita. Sekian, assalamualaikum, salam seni.